materi apa cok cok? Materi ini apa? Wih, Cek, 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 ke Bantra ya? cek, 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 cek. Seksualitas normal. Nah normal itu apa? Apa? Ini bisa rekam burung. Cek cek. Sayangku padamu. Magasking, magaskung. Roro bising malah. Kali gajian barang tuh. Pokokan ya. Silahkan. Tidak, ini kalau gak gigi, kalau kita paling nyari kucing barang ini Ini seksual. seksual. Tok rome. Hah? Bayar kok. Upah. Tak cukup iki. Sepertinya slow. Ya ya, ya. Dia tidak ada supaya sebagai ketergantungan. Absen satu aja. Absen kemana ya Yuda Pratama? Aku tadi ini izin ya. Hah? Tadi izin ya. Terus mana lagi dah? Yuda, seret.
Baik, sebelum kita mulai ada pertanyaan dari kuliah-kuliah yang lalu, silakan. Ya, silakan. Yang betul tuh ya di dalam ilmu kedokteran itu yang diutamakan apa? Ayo, tindakan apa yang paling diutamakan dalam ilmu kedokteran? Ya nggak usah nonton film horor, udah tahu takut kalau film horor kok nonton. Itu namanya nekat, cari perkara ya. Tapi kalau sudah terlanjur ya udah seperti saya sampaikan kemarin, wudu, sholat, berdoa, zikir sambil tidur ya. Insya Allah nggak takut, segera tidur deh ya. Ada pernah saya dengar ada ustadz itu cerita kalau nggak bisa tidur baca Al-Quran gitu ya. Nanti kan setan kan ganduli mata kita terus tidur. Karena kan setan nggak suka kalau kita baca Quran toh. Tapi yang terakhir ini nggak usah dipraktekkan ya. Nanti kita membuat Quran itu sebagai obat tidur. Padahal tidurnya diantar sama setan itu. Ada lagi pertanyaan? Pertanyaannya tadi bagus ya. Memang sehari-hari kita temui. Pada dasarnya yaitu tadi pencegahan. Kalau kita tahu nonton film horor, tapi kalau nonton film horor siang-siang ya nggak seru ya, maunya malam. Masa siang-siang nonton horor gitu, nggak seru gitu. Ya, jadi pencegahan. Jadi nanti kalau Anda ketemu kasus demikian jangan dikasih obat ya, kasih aja vitamin aja sambil membuat mereka menyadari bahwa itu dicari sendiri gitu ya. Ada lagi mungkin pertanyaan, silakan. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya ingat pekan depan kalian ke RSJ ya. Sudah ada format laporannya? Baik, nanti bersama bahan kuliah yang akan datang saya kirim ya. Jadi nanti format laporannya itu ada halaman 1 kemudian ada halaman 1A. Jadi sebelum Anda ke sana kan hari Rabu ya. Ya, hari Rabu, jadi sebelum kalian ke sana kalian baca itu baik-baik, enggak usah dihafal, dibaca aja sehingga kalian tahu apa yang harus diisikan. Kemudian kalau membuat laporan jangan form laporan itu lalu diisi, bukan demikian ya. Tapi dari form itu Anda ambil judul-judulnya, kemudian itu dijadikan template untuk membuat laporan. Kalau saya sempat nanti saya buatkan template-nya. Tapi biasanya saya malas gitu ya, biar janji tinggal janji. Baik, pada pagi siang hari ini saya akan menyampaikan tentang seksualitas normal dan disfungsi seksual. Ya. Gambarnya gajah. Gajahnya lagi ngapain ayo? Hah? Lagi apa ayo tebak? Saya juga nggak tahu dia lagi ngapain ya, saya juga asal ngambil aja ya. Karena kalau cerita tentang seksual biasanya hubungan antara pria dengan wanita gitu ya. Tapi saya juga nggak tahu ini gajahnya jantan semua atau
betina semua ya. Dia sedang bercengkrama atau sedang berkelahi juga enggak jelas. Tapi bukan itu masalahnya. Kita akan bercerita tentang masalah seksualitas di dalam psikiatri. Ya, tentang seksualitas ini sebetulnya bukan hal yang baru, ya. Di semua agama ada cerita pembahasan atau aturan tentang seksualitas ini, ya. Nah, jadi sejak zaman dahulu sudah ada, ya. Kalau dibuka kitab agama manapun biasanya menyinggung masalah seksualitas. Kalau bukan kitabnya ya tambahannya gitu ya. Ini katanya sudah dibahas sejak 2000 tahun yang lalu ya. Dan masing-masing budaya juga ada pembahasannya. Ya. Anda pergi ke mana? Ke Borobudur, di sana ada. Ya. Kemudian kalau yang dekat di sini di Tawangmangu itu ada candi apa di situ? Ya, di situ juga ada juga ya. Terus di mana lagi? Banyak di mana-mana di Indonesia aja banyak, apalagi di luar sana, di luar negeri lebih banyak lagi ya. Masing-masing agama, masing-masing suku gitu ada panduan atau kebiasaan tentang seksual ini yang berbeda-beda. Ya. Kalau dilihat di sini ini tahun berapa ini? Ada tulisan yang sudah ditulis tahun 1886. Ya, jadi ini ditulis 1886, sudah ada buku tentang psikopatia seksualis ya. Psikopatia, jadi psikopati, psiko itu jiwa, patia itu sakit ya, tentang masalah seksual. Sudah ada pembahasannya. Ya. Jadi di dalam ilmu psikiatri juga sebetulnya sudah sejak lama itu. Tahun 1800-an sudah ada tulisannya, bukti tulisan. Jadi ini bukan hal yang baru, hal yang biasa-biasa saja gitu ya. Aspek sosialitas tentu menyangkut hal-hal yang seperti ini ya, anatomis, fisiologis, psikologis ya. Psikologis terutama masalah kognitif, pemahaman individu tentang apa itu seksualitas ya. Kemudian bagaimana seseorang individu itu belajar tentang seksualitas ini. Secara filosofis ada moral, etik ya, ada agama di situ terlibat ya. Jadinya ini harus kita perhatikan. Kita semua harus paham bahwa ini sesuatu yang biasa kita temukan sehari-hari. Kita temukan pada pasien-pasien kita, apakah itu pasiennya psikiater, pasien dokter umum, ya, pasien apalagi spesialis kulit kelamin, ya, di objin. Ini masalah seksualitas ini ada gitu ya. Saya pernah punya satu kasus itu dari objin ya. Pasien sudah menikah 3 tahun belum hamil gitu ya. Nah, ternyata selama 3 tahun itu belum pernah melakukan hubungan seksual gitu. Nah, di eksplorasi oleh objin ternyata masalahnya adalah masalah pada yang wanitanya ya. Nanti kita sampai di sana yang perempuan ini mengalami vaginisme ya. Lalu dikirim ke kami berikan psikoterapi. Sebetulnya psikoterapinya gampang-gampangan aja, cuman objinnya menjelaskannya barangkali terlalu terlalu seperti menakutkan, jadinya nggak berhasil itu. Padahal yang saya sampaikan ternyata sesudah mereka bisa berhubungan, ketika saya tanya objinnya ngomong apa, sama yang dokter bilang gitu. Cuman saya kalau ngadepi dia takut gitu ya. Nah itu dia. Jadi hubungan antara dokter dengan pasien sangat menentukan bagaimana pasien itu bisa sembuh gitu ya.
Jadi ketemu saya, dianya rileks, bisa cerita, kemudian saya juga bercerita. Ternyata cerita sama sama objinnya. Jadi saya hanya nyontek aja barangkali kalau saya pernah dengar. Seksualitas tentu terpengaruh oleh 3 faktor ini. Kalau tadi bagian-bagiannya sudah ada, tentu kalau kita lihat ini semua saling berhubungan satu sama lain, ya, tidak bisa terpisahkan. Ya, jadi ini ada pasien dianya mengalami impotensi, ternyata karena pernah melakukan zina, ya, merasa berdosanya demikian besarnya, ya. Nah, itu agak susah juga itu, ya, saya serba salah menanganinya, sehingga saya harus mengingatkan bahwa zina itu dosa, tapi dosa itu kan dapat ampunan, bisa minta ampun sama Allah selama hidupnya gitu ya. Jadi minta ampun aja gitu. Tapi ngomongnya enggak begitu ya, kamu minta ampun aja gitu, enggak. Panjang lebar ya, maju mundur, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah ceritanya ya, sampai akhirnya dia menyadari bahwa yang sudah berlalu tentu tidak perlu dipermasalahkan. Ya, jadi seperti kalau nanti Anda temui pasien mengalami gangguan neurotik, lalu masalahnya problem yang tidak terselesaikannya di usia 2-3 tahun, Anda nggak perlu lagi mundur ke sana ya. Hanya kita dalam pendekatan kita seperti itu ya. Pendekatan kita seperti sampai ke usia tersebut ya. Jadi bukannya kita ajak pasien mengingat-ingat, pasiennya nggak ingat juga. Ya, jadi ini kalau masalah biologis juga harus siapa tahu ada di antara Anda yang jadi psikiater ya. Dari UMS yang sedang stase di rumah sakit jiwa sekarang ada 2 yang alumnus UMS ya. Yang sudah lulus saya lupa 3 atau 4 orang gitu ya, di UNS, nggak tahu di universitas lain. Moga-moga dari angkatan kalian ada yang jadi psikiater juga, jadi bisa gantiin kuliah di sini. Ya, jadi ini harus kita perhatikan semuanya ya. Jadi kalau biologis nanti kalau Anda jadi dokter apapun juga ya kembalikan kepada ahlinya gitu. Sekarang dokter spesialis itu sudah sampai ke subspesialis. Jadinya kita jangan saya juga bisa gitu ya. Kenapa? Kita juga bisa tapi terlalu lama untuk pasien. Apalagi kalau masalahnya masalah seksual, kalau berlarut-larut akibatnya penyembuhannya walaupun oleh ahlinya akan jadi sulit. Ya, jadi kita lebih cepat merujuk pasien jadinya lebih baik. Nah, ini kalau dilihat dorongan mengenai periodisasi dari seksualitas ya, orang akan melakukan hubungan seksual gitu ya, tentu ada faktor dorongan. Dorongan ini berapa lama mulainya individual sekali dan banyak faktor yang berpengaruh ya. Jadi entah berapa lama mulainya. Tapi untuk eksitasinya mulai muncul secara fisik dan psikologis dirasakan ya, ini berlangsungnya sekitar beberapa menit sampai beberapa jam tergantung kondisinya ya. Ini yang harus kita perhatikan. Sementara orgasmenya enggak panjang-panjang ya, hanya 3-15 detik, peredaannya 10-15 menit ya. Kadang-kadang orang mengira berlama-lama hubungan seksual itu hebat gitu ya, padahal ya enggak ya. Orgasmenya hanya pendek saja, sementara peredaan yang lama ini yang sering dirasakan sebagai masih melakukan hubungan seksual gitu ya. Pada beberapa orang bisa sampai seharian gitu ya, jadi ini peredaannya gitu ya. Apa yang dirasakan pada saat peredaan itu sama dengan waktu eksitasi. Hanya bedanya kalau pada peredaan itu grafiknya menurun, sementara pada eksitasi itu meningkat.
Nah kalau kita lihat maka gangguan seksual itu bisa apa ini? Bisa psikogenik ya. Bisa psikogenik, bisa SD itu bukan sekolah dasar ya, sexual disorder ya. Mix ya, ada campuran ya, kemudian ada yang organik. Ini tentu selalu ada ya. Terjadi yang campuran itu biasanya lebih banyak daripada yang hanya satu. Kemudian ini siklusnya yang harus kita putuskan ya. Masalah seksualnya mulai dari yang ini masalah seksualnya biologis, sosial budaya dan seterusnya. Ada juga ini masalah seksual terkait dengan sosial budaya adalah pernikahan yang masih family sama family. Jadi waktu pacaran sama family enak-enak aja, begitu nikah kok nikah sama family ya deket banget gitu ya. Padahal sebetulnya dari sisi agama nggak masalah dari apa, tapi yang bersangkutan sendiri merasa seolah-olah kok seperti nggak ada orang lain gitu ya. Padahal tetap orang lain juga itu kan, walaupun masih family ya. Kemudian relationships ya, bagaimana berhubungannya, kemudian masalah psikologis ya. Ini masalah ini selalu berputar sekitar ini saja, enggak kemana-mana, di situ aja. Jadi ini harus kita pahami dengan baik. Jadi kalau kita mengeksplorasi pasien dengan masalah seksualitas, kita harus mengingat ini semua ya. Agama nggak bisa kita tinggal ya. Agama ada nggak di sini? Nggak ditulis ya. Masuk di dalam sosial budaya itu ya. Jadi kita harus perhatikan. Masalah pada mereka yang beragama Islam beda dengan yang beragama lain ya. Beberapa kasus yang pernah saya temukan terjadi karena perbedaan agama. Jadi perbedaan agama, pernikahan beda agama itu jangan dianggap sederhana ya. Mulai dari persiapan pernikahan sampai nanti kalau punya anak itu masalahnya bertumpuk-tumpuk itu. Ini epidemiologinya ya. Ini 8 kata WHO di dispareni itu nyeri pada saat bersenggama ya. Ini kebanyakan memang gangguan masalah seksual ini ya, sexual disorder ini pada wanita yang banyak. Kenapa banyak pada wanita? Karena banyak yang mengeluh itu wanitanya gitu ya. Yang laki-lakinya biasanya kurang mengeluhnya. Ini frekuensinya kira-kira seperti ini. Biasanya lambat mencari pertolongan. Kenapa? Ya, di semua budaya pasti akan malu untuk meminta pertolongan tentang masalah seksual ini. Ya. Enggak laki-laki, enggak perempuan. Nanti kita lihat hampir semuanya disertai dengan rasa malu. Rujukannya kalau memang harus dirujuk mungkin ke urologi, ginekologi ya, kulit kelamin, mungkin psikiatri. Psikiatri letaknya paling bawah. Kenapa? Kalau langsung dikirim ke psikiater, kalau psikiaternya enggak teliti, ditangani, dikasih obat, dikasih psikoterapi, enggak sembuh-sembuh, ternyata masalahnya biologis ya. Fisik ya, jadinya ini yang harus diwaspadai. Beberapa psikiater ada yang sok pinter gitu ya. Tapi saya yakin kalau lulusan UMS nanti jadi psikiater nggak sok pinter.
Ini gangguan pada laki-laki ya, seperti saya katakan tadi, biasanya laki-laki gengsi gitu untuk cari pengobatan ya. Biasanya keluhannya fisik ya, masalah yang enggak yang disampaikan, tapi masalah utamanya enggak pernah disampaikannya ya. Jadi ini yang harus kita waspadai. Jadi kalau ada pasien nanti datang ke tempat Anda keluhannya macam-macam, kok sekarang datang keluhannya ini, besok keluhannya jangan-jangan masalahnya sebetulnya masalah seksual. Ya, jadi kita harus hati-hati. Walaupun tidak semuanya. Ada lagunya kan ya, tidak semua laki-laki. Ini yang bisa terjadi ya, gangguan ereksi atau impotensi, eyakulasi dini, eyakulasi tertunda ya, atau eyakulasi tarda ya. Gairah seksual yang rendah ya. Nah, yang harus kita perhatikan di dalam sebelum kita menegakkan sebagai gangguan seksual, kita harus cari yang bawah ini sebetulnya ada masalah depresi kah? Ada masalah cemas kah? Ya, atau ada masalah di dalam keluarga? Nah, ini dia. Ya, jadi harus kita perhatikan. Secara fisik juga kita harus teliti. Ya, makanya saya katakan tadi, saya paling senang kalau pasiennya sudah dokter shopping kemana-mana, terus akhirnya baru sampai ke saya. Saya yakin di sana sudah bagus semua, gitu ya. Saya pernah dapat pasien yang demikian, sampai di tempat saya lihat obatnya sudah seabrek. Saya bilang berhentiin aja semua, saya bilang sekarang kita cerita-cerita aja, gitu ya. Sudah cerita-cerita, saya kasih vitamin. Ini vitamin loh, saya bilang gitu. Diminum ini aja deh, nanti bagus deh, saya bilang gitu. Ya. Sudah itu ruginya saya terus dia nggak bayar psikoterapinya gitu ya. Karena saya nggak ngomong di awal bahwa ini namanya psikoterapi gitu. Tapi nggak masalah, untuk saya yang penting pasiennya membaik sampai sembuh. Ya, jadi itu. Jadi tolong diperhatikan kalau jadi dokter, berbahagialah kalau dengar pasiennya sembuh. Ya. Jangan berbahagia karena pasiennya bayar banyak gitu ya. Nah, itu. Nah, ini penanganannya ya pada gangguan ereksi pada laki-laki, informasikan ini semua ya, nanti bisa dibaca baik-baik. Ya, ini yang sering terjadi bahwa gangguan ereksi ini sifatnya temporer. Seperti saya katakan tadi, kalau sudah pemeriksaan lain-lainnya lengkap. Ya. Kalau pada pasien dengan diabetes, pasien dengan hipertensi, ya tentu ada masalah seksual juga. Obat-obat anti hipertensi itu banyak mempengaruhi seksualitas pasien. Ya, ya ini sarankan untuk tidak berhubungkan. Saya lupa saya ngambil dari mana ini anunya ya. Tapi kira-kira untuk Anda nanti kalau praktek sebagai dokter umum sudah bisa Anda mulai dengan ini ya. Ya, jadi kalau sudah periksa semuanya maka Anda mulai dengan ini. Jadi jangan oh ya ini ada gangguan ereksi udah kirim aja ke psikiater katanya. Jangan, Anda mulai dulu coba ya. Seperti saya sampaikan jangan terlalu cepat. Kalau saya dulu waktu baru lulus diingatkan oleh guru saya, nanti kamu jadi dokter umum jangan jadi pegawai pos katanya. Ya. Datang pasien kirim, semuanya dikirim ya, kayak tukang pos aja, kirim ke sana, kirim ke sini. Informasikan kemungkinan adanya terapi fisik ya, jadi ini juga kalau memang memungkinkan kita bisa temukan penyebabnya, lalu kita bisa berikan salah satu contohnya kalau dia memang kita temukan ternyata ada depresinya, Anda coba dengan antidepresan gitu ya. Kalau cemas kita beri anti cemas. Tentu semua obat-obat untuk obat-obat psikiatrik tidak diberikan dalam dosis yang tinggi. Kita mulai dengan dosis rendah saja ya.
Karena obat-obat psikiatri sendiri bisa menyebabkan masalah ereksi pada laki-laki. Eyakulasi dini itu eyakulasi yang cepat sekali ya, jadinya menjadi masalah. Ya, jadi ini kita memberikan informasi mengenai pengendalian eyakulasi ya. Ini bisa dengan olahraga ya. Yang terkenal itu senam Kegel itu ya, Kegel exercise bisa diberikan pada pasien yang laki-laki terutama. Yakinkan bahwa eyakulasi dapat ditunda dengan mempelajari teknik. Nah ini dia ada squeeze-nya ya, squeeze teknik. Jadi dengan menunda eyakulasi dapat juga dengan pemberian obat ya. Seperti saya katakan tadi, bukan dengan dosis penuh ya, dosis kecil ya. Biasanya kalau saya memberikan 1/3 sampai setengah dosis untuk depresi. Ini obat-obat ini obat depresi ya. Tidak bisa mencapai orgasme. Nah ini dia ya. Jadi dianya kalau seperti ini biasanya masalahnya adalah masalah psikologis. Ya. Seperti ada orang kalau sudah makan kan harusnya merasa kenyang tapi dia nggak kenyang-kenyang ya. Atau dia sudah kenyang tapi masih mau makan lagi ya. Itu pasti ada masalah psikologis. Ini begitu juga ya. Sudah sebetulnya sudah eyakulasi, sudah orgasme tapi dia tidak merasakan sebagai kepuasan. Ini yang harus digunakan, anjurannya latihan stimulasi ya. Nah, ini pada orang yang tidak bisa mencapai orgasme biasanya ada masalah keturunan ya, jadi tidak bisa hamil gitu ya. Kenapa? Karena kemudian sesudah bersenggama dua-duanya langsung mencuci kemaluannya selesai gitu ya, sehingga sperma yang masuk di vagina dianya terbuang segera, padahal perlu waktu sperma untuk masuk ke dalam ya, jadi ini yang harus kita waspadai. Ini gairah seksual rendah ya, memang dorongan untuk seksualnya rendah. Jadi kalau tadi di awal ada yang titik-titik itu ya, itu memang jarang sekali muncul. Walaupun sudah berdekatan dengan pasangannya tidak juga muncul. Nah ini harus kita waspadai ya. Sementara kita harus mencari apakah dia bisa ereksi atau tidak gitu ya. Kapan ereksinya kita harus waspadai di situ ya. Sering ini terjadi bisa ereksi tapi kalau ketemu pasangannya malah nggak bisa ereksi ya, jadi kita harus waspadai di situ. Anjuran untuk relaksasi, mengurangi stres dan sebagainya, ini yang paling sering terjadi juga, bisa kita membantu ya. Pasangan suami istri sering acuh tak acuh, apalagi kalau dua-duanya bekerja atau profesional, punya profesional yang berbeda ya, sehingga mereka berkomunikasi sudah dalam keadaan lelah ya. Jadi yang perlu kita ingatkan pada pasangan itu adalah bahwa komunikasi mereka harus dalam kondisi yang rileks ya, yang bisa menikmati kesenangan gitu ya, jadi bisa senang. Ya, pernah saya punya pasien itu suami istri sudah sekian tahun menikah nggak pernah ketawa ketiwi berdua gitu ya. Nah, itu dia. Pernah bergurau enggak? Saya nggak pernah ketawa tuh dekat istri saya gitu. Yang perempuan pun begitu juga. Saya nggak bisa pernah ketawa tuh kalau dekat suami. Nah itu hati-hati ya. Jadi akhirnya ujungnya adalah masalah seksual juga ya. Tapi kalau dia ditanya sama keluarganya nggak ada masalah seksual ya.
Akhirnya datang sampai ke psikiater baru muncul. Tentunya saya jadinya harus mengajari mereka berdua melawak gitu ya. Terus akhirnya karena saya salah jalan, mereka berdua bercerita, kami itu bisa ketawa itu kalau di depan dokter, kalau kami cuma berdua tetap nggak bisa. Sudah berkali-kali ketemu, bisa ketawanya, bisa cuma di depan saya. Ya sudah kalau gitu kalian berhubungannya kalau habis ketemu saya bilang gitu. Iya udah berkali-kali ketemu, akhirnya pernyataannya, testimoninya kok jadinya saya jadi pelawak gitu ya. Ya ini ya biasa seperti saya katakan, kalian merujuk kalau sudah 3 bulan menangani tidak berhasil baru dirujuk ya. Karena pada gangguan jiwa tidak ada masalah yang terlalu darurat ya. Kecuali yang Anda temukan adalah kondisi kedaruratan, maka baru Anda merujuk secepatnya. Tapi kalau yang bukan kegawat daruratan psikiatrik, tunggu 3 bulan. Ya. Tapi kalau ada pasien skabies, Anda nggak bisa menanganinya, jangan nunggu 3 bulan ya. Nanti tadinya cuma di kaki aja, 3 bulan sudah seluruh tubuh nanti. Langsung aja kirim ke dokter kulitnya. Nah ini pada perempuan kita bisa temukan ya. Ini sama saja keluhannya ya sama laki-laki. Hanya saja kalau pada laki-laki itu ketemu dokter ngomongnya agak lambat untuk sambung rasanya lambat ya. Sementara pada wanita itu begitu nyambung, begitu oke, langsung rocos keluar semua. Nah itu dia. Ya pengalaman saya begitu, sehingga lebih mudah menangani yang wanita daripada yang laki-laki. Bukan menangani, mengeksplorasinya, ya untuk eksplorasinya. Kalau laki-laki itu 2-3 kali pertemuan baru saya bisa ketemu penyebabnya. Sementara pada perempuan biasanya ya. Kalau saya sudah mau hentikan, dianya mulai cerita banyak gitu ya. Risikonya waktu tunggu pasien jadi meningkat gitu, jadi bertambah. Yang lazim seperti ini ya, vaginisme, gairah seksual rendah, vaginisme, dispareni, anorgasmik ya, anorgasmia ya, problem hubungan perkawinan. Nah ini dia ya hubungan. Jadi kita jangan terlalu fokus pada masalah hubungan seksualnya, tapi kita juga harus eksplorasi bagaimana sih hubungan mereka berdua gitu ya. Bahkan ada kasus juga bagaimana mereka waktu pacaran gitu. Ada lagi bagaimana waktu pernikahan gitu. Ternyata dianya pacaran sudah lama baik, tapi pada saat pernikahannya ada masalah. Nah gitu ya. Artinya waktu mau nikah yang keluarga laki-laki maunya begini, yang keluarga perempuan maunya begini, lalu muncul masalahnya di ujung itu ya. Nah, berujung pada masalah seksual. Jadi jangan kita abaikan itu. Ya, ketidakpuasan pada saat pernikahan bisa berlanjut. Gairah seksual rendah ini juga mirip pada yang laki-laki ya. Ya, ini pada wanita ini pengalaman seksual yang traumatik ya. Jadi ini ada jangan kita membayangkan bahwa pelecehan seksual itu lalu dia diperkosa dan pernah diperkosa dan sebagainya. Tidak demikian ya. Kadang-kadang wanita pada keadaan tertentu katakanlah hanya menonton film aja lalu dianya merasa bahwa dianya tersakiti, ikut tersakiti gitu ya. Jadi ini harus kita waspadai sehingga kita kalau menanyakan pada pasien pada wanita
dengan masalah seksual, maka kita harus waspadai itu. Nah, ini biasanya lebih nyaman kalau kita ketemunya berpasangan, ya, berpasangan. Baik itu Anda sebagai dokter yang perempuan atau Anda dokter yang laki-laki, ya. Kalau masalah seksual, kalau pada yang laki-laki kadang-kadang kita nggak perlu wanita pasangannya gitu ya. Tapi kalau pada pasien perempuan saya anjurkan baik Anda sebagai dokter yang laki-laki ya, terutama malah maupun yang dokter perempuan, pasangannya diharapkan bisa hadir gitu ya, supaya bisa memahami mengapa katanya hati perempuan itu susah diraba ya gitu ya. Perasaan perempuan itu beda gitu sama laki-laki, jadi dianggap rendah, dianggap lebih sulit, sehingga si suaminya biasanya nggak paham juga maksudnya gitu ya. Nah, ini yang terakhir itu adalah rencanakan kegiatan seksual pada hari tertentu. Jadi di akhir biasanya saya menawarkannya di akhir sesi bertemu dengan mereka, lalu saya menawarkan satu jadwal. Kalian mau berhubungan berapa kali seminggu, berapa kali sebulan, terserah mereka yang menentukan bersama, sehingga mereka sudah siap-siap gitu ya, sehingga sebelumnya mereka, jadi kan tadi ya ada yang awalnya itu lambat sekali, dia bisa berhari-hari, dia sudah bisa menyiapkan sehingga pada hari H-nya itu dia bisa mencapai gairah seksual yang cukup. Kemudian vaginisme ini adalah spasme pada otot vaginanya ya. Jadi otot vaginanya spasme, tentunya penis nggak bisa masuk, terhambat ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Diatasi dengan relaksasi katanya ya. Tindakan relaksasi. Tentu kita harus periksa di vaginanya itu ada, bukan kita ya, kalau saya sebagai psikiater saya nggak pernah meriksa vagina, saya minta laporan dari obgynnya gitu. Sekarang kan obgyn banyak yang wanita ya, banyak obgyn perempuan. Jadi sekarang saya anjurkan Anda kalau ngirim pasien biar yang bagian penyakit ginekologi itu yang obgyn yang laki-laki ya. Partes silahkan yang laki-laki, tapi kalau khusus untuk yang sensitif seperti ini, yang saya anjurkan untuk yang ke perempuan gitu ya. Latihan ini melibatkan suami ya, jadi ini penting sekali menetapkan titik-titik yang sensitif. Yang titik sensitif itu banyak Anda bisa baca buku di mana aja, tapi tidak pada semua perempuan sama titiknya gitu ya. Jadi harus kita perhatikan ya. Yang paling sederhana saja kan, kalau Anda ya, ada yang kalau di sebelah sini dikit-dikit kan geli ya, tapi ada yang dikit-dikit sampai segala jarinya patah juga enggak geli juga gitu ya. Katanya kalau yang laki-laki penggeli katanya istrinya cantik gitu ya, calon istrinya. Yang berikutnya ada dispareni ini nyeri pada saat bersenggama ini ya. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Perlu lubrikasi, kemudian sekali lagi relaksasi ini penting ya. Ini bisa kita ya seperti ini ya, rujuknya jangan langsung ke psikiater, ke obgyn dulu ya. Ada kelainan enggak di situ gitu ya. Dirujuk ke psikiater, nanti psikiaternya enggak bisa meriksa dengan teliti gitu. Seperti saya katakan, ada teman-teman saya yang
sok tahu gitu ya. Anorgasmia ini pada pasien ini dia tidak bisa seperti laki-laki tadi, tidak pernah mengalami orgasme. Ya. Ada kasus pasien saya diagnosis dengan anorgasmia, ternyata sesudah ketemu suami istri mereka berhubungannya selewat aja gitu ya. Jadinya yang penting sudah si suami istri ini ketemu lalu berhubungan terus sudah selesai gitu ya. Tidak ada stimulasi di awal gitu ya, nggak ada pemanasannya, warming up-nya nggak ada. Terus kalau udah selesai juga sudah selesai gitu ya. Nah, sesudah kita diskusikan suami istri ini akhirnya bisa ngerti, oh iya ya, nggak ngomongnya gitu aja. Sesudah berhasil ya sudah, cuman laporan aja telepon, dok udah bisa. Nah, enak katanya, ya udah ya, udah ngomongin. Ya udah bisa orgasmes ya. Ini seperti tadi ya, 3 bulan Anda sudah coba, nggak berhasil, baru dikirim ya. Ya, mungkin itu dari saya, sepertinya selesai ya. Ini dari PPDGJ, Anda baca nanti. Ya, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Kalau pelajaran psikiatri, kalau malu bertanya, sesat di rumah sakit jiwa nanti ya, bukan di jalan ya, hati-hati. Silakan. Ada yang mau tanya? Belum ada yang nikah ya? Ada yang sudah menikah? Jangan tanya sama yang sudah menikah ya. Kalau Anda tanyanya sekarang pasti dianya ngarang itu nanti. Karena dia bukan pasien, jadi jawabnya ya sekenanya gitu. Baik, ada yang mau tanya, silakan. Iya, silakan. Kalau ngangkat tangan sambil ngomong, soalnya gelap nggak? Ya, itu kan masuknya di gangguan orientasi seksual, ya. Saya lupa di ICD yang 11, kalau nggak salah itu dihilangkan. Di DSM-5 juga dihilangkan, gitu ya. Tapi kalau kita di Indonesia masih menyatakan bahwa itu adalah gangguan jiwa. Ya, bagian dari gangguan jiwa. Kenapa? Karena pada dasarnya dia secara fisik sebetulnya dia laki-laki atau dia perempuan gitu ya. Hanya isi kepalanya aja, isi pikirnya aja yang dia selewengkan gitu ya. Memang terapinya sulit dan memang enggak semua penyakit gangguan itu mudah terapinya gitu ya. Cancer bisa sembuh enggak? Hanya sebagian kecil yang bisa sembuh ya, kira-kira seperti itu. Nah ini juga demikian, mereka lebih nyaman dengan orientasi seksualnya yang sekarang dia pegang. Nah itu yang harus diperbaiki ya. Ada yang bilang hermaprodit bagaimana gitu, itu kan bisa dioperasi pilihannya.
Tinggal diperiksa dianya sebetulnya lebih ke arah laki-laki atau perempuan gitu. Bukan dibiarkan saja gitu. Ya, jadi untuk Indonesia masih gangguan masuk dalam gangguan jiwa, tapi di ICD kalau nggak salah sama saya belum di ICD 10 masuk gangguan jiwa, tapi di ICD 11 dikeluarkan kalau nggak salah. Di DSM begitu juga, di DSM 4 masih masuk, tapi di DSM 5 dikeluarkan dari gangguan jiwa. Ya. Dari sisi agama, sebetulnya agama manapun tidak ada yang membenarkan. Ya, walaupun ada agama tertentu yang mengizinkan pernikahan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita. Ada tuh ya. Padahal kalau dibuka kitabnya dia nggak akan memperbolehkan sebetulnya. Jelas ya gitu kira-kira. Ada lagi silakan. Ada yang mau tanya? Yang sudah menikah pasti nggak mau tanya nih. Ya. Nanti dituduh. Ya. Iya, kamu belum menikah toh? Iya. Saya punya pasien, ini masih di puskesmas dulu ya, malah masih di puskesmas. Waktu itu usianya 50 tahun dianya. Pasien usianya 50 tahun, kemudian dianya menikah lagi. Ya. Rupanya istri mudanya nggak puas gitu. Lalu dia minum obat, dia beli obat gitu ya. Obat, memang obat itu sering digunakan untuk memperpanjang waktu ereksinya gitu ya. Suatu saat dianya lalu periksa ke tempat saya, biasanya dia normal-normal aja, tubuhnya atletis memang ya. Gagah sekali orangnya ya, tinggi besar gitu. Waktu dia datang, pertanyaan saya, ngapain kamu kemari, badanmu kayak gini sehat walafiat. Periksa dok, pokoknya nggak enak badan. Ternyata tensinya tinggi sekali ya, hampir 200/100 sekian gitu. Saya bilang, emang kamu ngapain aja kok bisa tekanan darahmu sampai seperti ini. Baru dia cerita, dia minum obat ini. Ya. Saya bilang berhentiin deh. Nanti istri saya minta cerai, ya sudah biarin aja, kalau dia minta cerai kan tinggal cerai aja. Daripada kamu minum obat nih bahaya gitu. Enggak lama sudah meninggal ya, kena serangan jantung ya, jadi itu. Jadi obat-obat demikian sebetulnya boleh digunakan, kan namanya juga obat ya. Bukan bahan yang bukan bahan yang ilegal ya, itu obat. Tapi yang namanya obat itu selalu saya ingatkan harus kita tetapkan dulu diagnosisnya apa gitu. Terus kontraindikasi untuk obat itu apa gitu. Ya. Efek sampingnya apa, itu semua harus kita ketahui sebelum kita menulis obat. Kira-kira seperti itu ya. Jadi boleh-boleh aja, tapi kalau lalu terjadi efek samping yang demikian ya rasakan sendiri gitu ya. Pasien saya itu waktu itu dianya nggak mau ngomong dia dapat obat dari mana gitu ya, karena waktu itu di puskesmas saya itu daerah tempat penyelundupan gitu ya. Yang pasti obat itu memang waktu itu nggak ada di Indonesia gitu ya. Dia dapat dari Singapura karena banyak barang dari Singapura masuk. Ya, jadi tolong diperhatikan nanti kalau Anda temukan ada pasien yang demikian, Anda harus ingatkan. Nggak usah ragu-ragu, buka HP, lihat. Nih, tunjukin. Ini obat, efek sampingnya ini, ya, efek terapeutiknya ini. Jadi jangan cuma efek sampingnya nakut-nakutin aja. Ini efeknya begini, kalau penggunaannya jangka panjang seperti apa gitu. Ya. HP-nya Anda
pakai HP-nya dia kalau perlu, baca deh, terusin deh baca gitu. Ya. Sekarang kan HP-nya bisa bahasa Jawa loh, gampang. Gitu ya. Ya boleh-boleh aja pakai, tapi ya itu tadi. Dan juga jangan, nah ini dia penggunaan obat-obat seperti ini bisa menimbulkan apa namanya, dalam tanda petik ketergantungan, biasanya psikologis, sehingga dia tidak bisa berhubungan dengan baik kalau nggak minum obat itu. Ya. Nah kalau dianya sering-sering berhubungan bagaimana? Kan berarti dia harus minum obat itu, lalu dengan efek samping yang harus dia tanggung. Ingatkan itu pada pasien. Ya, itu jelas ya. Yang diwakili apakah sudah puas dengan jawaban saya? Ada lagi mungkin pertanyaan, silahkan. Ya. Masuk, fetishisme masuk ya, tapi kan harus sesuai dengan kriterianya ya. Buka PDGJ-nya masuk nggak ke kriteria itu gitu. Kalau sesuai dengan kriteria itu kan butuh waktu, butuh ada kriteria apa, syarat untuk diagnosisnya kan ada di dalam kriteria diagnostik ya. Ya. Jadi kalau cuma main-main aja nggak masalah gitu ya. Tapi kalau sudah diagnosisnya itu berarti gangguan jiwa. Ada lagi? Silakan. Itu kan masuknya juga gangguan orientasi seksual ya. Masih ada lagi? Silakan. Waktunya masih panjang ya. Baru jam 11 kurang. Ayo. Ya, silakan. Iya. Jadi DSM 5 sama ICD 11 itu masih digunakan sudah digunakan hanya di bidang pendidikan spesialis gitu. Ya, jadi untuk di Kementerian Kesehatan yang dipakai masih ICD 10 atau PPDGJ 3. Ya, jadi yang kita pakai sampai sekarang masih PPDGJ 3 ya. 2 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu kami berencana untuk mencoba ICD 11 itu kita terjemahkan lalu kita buat PPDGJ 4-nya. Tapi di Indonesia itu semuanya itu tergantung biaya, karena nggak ada biayanya sampai sekarang jadinya masih PPDGJ 3 yang dipakai ya. ICD-nya ICD 10 ya. Jadi nggak usah pakai yang baru dulu. Ya, untuk Anda semua pakai saja ICD 10, ICD 10 atau PPDGJ 3. Ada lagi, silakan. Masih ada lagi? Baik, kalau nggak ada ya sampai di sini dulu deh ya. Kalau masih ada yang belum jelas, saya kuliah lagi hari Senin ya.
pada kuliah yang akan datang ditanyakan sebelum kuliah mulai. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini aku absen, yang dipanggil bisa bilang hadir ya. Kalau enggak bilang hadir dianggap dicoret. Nem Mas Abigana. Ada. Mas Resto. Nem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, Lupi, enggak hadir, 19, 20, 21, Yasmin, bimbingan. Oh iya. 23, 24, 25, 26. Oh ya. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35, oh 36, 37, 37, Ratu, 38, enggak hadir, 39, bimbingan, 40, 41, 42, 43, 44, 44, 45, 46, 47, 48, 49, Sul. Oh. Oh. 52, 53, 54, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, Odi, Kak Odi, 67, 66, 67, weh cobeng, 68, 69, 70, 71, 72, 72,
Fadlan. Oh, kosong. 73, 74, 75, 76, 77, Nurul, 78, Li, oh 79, 80, 81, 82, 83, 84, siapa? Gina, Sal, Oke. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, Hai Ria, kamar mandi. 99, loh, 99, Puja, 100, 101, 102, hadir. 103, 104, 105, 106, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 115, Lintung, 118, 116, sabar, 116, 118, Axel, 119, 120, Nanas, bimbingan, 121, 122, 122, 123, 123, Muhammad Torik Azwar Tor, 124, 125, 127, 128, 129, 30, 31, Akim, 133, 34, 35, 36, 37, Abah izin, 38, 40, 41, 42, bimbingan, 43, 44, 144, Naila, oh, 147, 147, ayo teman, 149, 150, 151, 152, Muti, oh ya, 153, 154, 155, 156, 157, izin, 158, bimbingan, 159, oh ngajar ta, iya ta, 160, Ulfa, 162, 163, 164, Gilang, 165, 166, 167, ada 167, Andin, 168, 169, 17, yo, 170, 171, 172, 174, Yuda, oh, oke, 175,
176, 177, Farhan, Farhan, Januar. Oh, oke. Terima kasih. Tes, 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 tes. Jangan pulang dulu. Ntar lagi sosialisasi.